Banyak pertanyaannya nih, acara-acara secara rincian dan detailnya. Acara-acara kematiannya 40 hari, 70 hari, 7 hari, 3 hari. Saya beberapa kali sudah berdiskusi dengan beberapa kiai, dengan beberapa tokoh masyarakat yang biasa melaksanakan acara-acara demikian. Lalu kemudian saya diskusikan. Di antara yang saya katakan, penting sekali untuk mengedukasi, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya perkara ini tidak diwajibkan. Satu. Kemudian perkara ini harusnya tidak sampai membebani orang lain dengan cara berhutang, dengan cara macam-macam sehingga menjadi masalah. Makanya di sini kita harus membedakan antara dua hal. Satu perbuatan dan satu tradisi. Apa maksudnya satu perbuatan? Satu perbuatan misalkan kalau kita ditanya, bolehkah seorang menghadiahkan pahala, membacakan Yasin kepada yang sudah wafat, pahalanya dihadiahkan? Bolehkah seorang membaca Al-Fatihah, pahalanya dihadiahkan? Bolehkah orang membuat acara makan-makan, disedekahkan? Fokus kepada apa? Pada perbuatannya. Kalau ini kaitannya perbuatannya, maka tidak ada masalah. Para ulama perbolehkan bersedekah atas nama yang meninggal, enggak ada masalah, disepakati itu. Sedangkan menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran bagi yang sudah meninggal, ada persisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama memperbolehkannya, sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Berarti ranahnya, ruangnya luas. Tapi yang perlu kita ketahui adalah tradisi. Karena tradisi itu biasanya pertimbangannya bukan hanya sebatas perbuatan, tapi ada keyakinan yang menyertai. Nah, disinilah perlu yang kita tanya. Keyakinannya seperti apa? Kenapa ada harus 3 hari, 7 hari, 40 hari? Sekali-kali acaranya itu pas hari ke-10. Sekali-kali acaranya itu pas hari ke-50. Sekali-kali acaranya itu pas ke hari 60. Ya, kan kalau acara bersedekah baik aja kapanpun. Kalau kita mau acara bersedekah untuk yang meninggal atau menghadiahkan, baik saja. Kenapa harus angka-angka ini saja? Oh, 7 hari itu pas kebetulan hari Ahad misalkan, kita libur. Ya nggak apa-apa kalau memang itu alasannya. 40 hari itu pas kita sedang lagi punya uang, terkumpulkan pas 40 hari itu, karena pertimbangannya jelas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia 7 hari itu karena ada tuntunannya begini, nah ini nanti tanya dulu, apa tuntunannya? Makanya kembali lagi kepada apa? Kepada alasan dan kembali lagi kepada tradisi. Saya pribadi selalu ketika menjelaskan, tidak seperti orang mengatakan nggak boleh semua itu atau silahkan semua itu. Kita harus bedakan dua hal. Kita harus bedakan perbuatan-perbuatan yang terjadi. Menyedekahkan boleh, menghadiahkan pahala silahkan, membaca Al-Quran pahalanya dihadiahkan silahkan, menyantuni anak yatim di saat itu dikumpulkan anak-anak pondok suruh baca silahkan, membaca doa diaminkan rame-rame silahkan, itu nggak ada masalah. Lalu kemudian apa yang menjadi masalah? Menjadi masalah itu adalah apa yang menyertai. Oh, keyakinan sebagian orang itu kalau tidak dilakukan ini ruhnya balik ke rumah. Ah, ini dari mana? Ruhnya balik ke rumah. Sebagai contoh, makanya kenapa 7 hari? Karena mayit itu setelah 7 hari dia balik ke rumah. Ketika dia balik ke rumah, kita sedang bersedekah untuk dirinya. Ketika dia balik ke rumah, ketika sedang baca untuk dirinya, maka dia rela balik lagi ke kuburan. Nah, dari mana itu? Misalkan sebagai contoh. Maka itu semua tergantung pada alasan. Tapi kalau tradisi itu alasannya jelas, misalkan kebetulan orang tua saya meninggal itu pas hari Ahad, 7 harinya pas hari Ahad, pas kita semuanya libur, jadi mengadakan acara itu pas kita nggak ada aktivitas, ya monggo saja. Memang alasannya bukan karena keyakinan, tapi karena kebetulan waktu yang tepat, maka bisa-bisa saja. Lalu bagaimana kita ketika kita bersikap? Kita tidak mau ikut acara itu, ya.
Kita tidak mau ikut acara itu karena kita meyakini itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya dan seterusnya. Maka ketika kita mau bersikap adalah kita bersikap pada hal-hal yang ada keluasan syariat di situ. Apa contohnya keluasan syariat? Bolehkah kita bersedekah untuk yang meninggal? Boleh. Kita bantu untuk bersedekahnya. Karena di situ ada keluangan syariat. Bolehkah kita mendoakan yang meninggal? Boleh. Kita ikut berdoa bagi yang meninggal di situ. Ada keluangan kok. Yang menjadi masalah kan bukan berdoanya, bukan sedekahnya, tapi hal-hal yang menyertai ritual itu, keyakinan yang ada. Saya nggak meyakini ruhnya itu kembali setiap 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Saya nggak pernah meyakini itu semua. Dan saya selalu mendoakan dan saya selalu bersedekah tanpa pandang hari, tanpa pandang waktu. Kebetulan ada orang-orang di rumah mau bersedekah pada hari itu, saya juga bantu. Berarti kita bersikapnya pada hal-hal yang menurut kita juga bisa kita masuk di situ. Bersedekahnya boleh, menghadiahkan pahalanya nggak ada masalah, mendoakan yang meninggal juga nggak ada masalah. Kita masuknya di ranah itu. Tapi kita menolak tradisi atau keyakinan-keyakinan yang menyertai itu. Keyakinan orang misalkan kalau tidak melakukan 7 hari, 40 hari, 100 hari itu adalah anak durhaka. Dari mana durhakanya? Itu tidak benar. Karena bisa jadi orang ini setiap hari sudah sedekah, nggak perlu ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, tiap hari sudah sedekah dan di atas namakan yang meninggal. Lagi pula pintu bakti bukan hanya satu pintu. Dan itu tidak menjadi simbol dan tanda berbakti atau tidak berbakti. Ya, itu sebagai contoh. Makanya kita perlu pisahkan antara dua hal ya. Antara ritual atau perbuatan rangkaian acara dan tradisi yang disertai dengan keyakinan-keyakinan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan agama ini perlu dibenahi. Tapi hal-hal yang diperbolehkan oleh agama ya silahkan dilakukan. Seperti itu saja. Boleh dibantu? Ya boleh dibantu, orang diperbolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab.